ini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Itu berarti bahwa tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Sebab kita boleh mengakhiri perjalanan di tahun 2023 ini bersama Tuhan. Karena itu momen akhir tahun janganlah kita maknai sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan belaka di mana gedung gereja menjadi penuh seakan-akan kita datang mengaku dosa 1 tahun di hadapan Tuhan. Tetapi malam ini hendaknya kita maknai dengan iman kita menjadi malam perenungan bagi setiap kita orang percaya. Merenungkan dan memaknai perjalanan hidup sepanjang 1 tahun ini. Bahwa kalau bukan karena kasih setia Tuhan dalam kemurahannya, dalam perkenaannya, yang telah menuntun perjalanan hidup kita sampai hari ini, maka belum tentu kita berada di hari ini. Kita harus mengakui bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini hanya karena perkenaan Tuhan, sehingga kita boleh berada di penghujung tahun ini. Dan dalam perkenaannya kita akan dibawa masuk ke tahun 2024. Dan seperti apa yang dikatakan dalam kitab Samuel tadi, kita harus berkata yang sama, bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu jemaat serta anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Samuel dipanggil Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi imam, nabi, tetapi juga hakim bagi bangsa Israel. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12 bacaan kita tadi dicatat bahwa kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengapa Samuel melakukan hal yang demikian? Apa yang telah terjadi dan apa yang telah dialami oleh bangsa Israel sehingga Samuel harus mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai batu peringatan bagi Israel saat itu? Sesungguhnya karena Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kemenangan bagi bangsa Israel. Israel sesungguhnya hidup dalam penderitaan karena mereka ditindas oleh bangsa Filistin. Dan penindasan ini adalah bagian dari cara Tuhan menghukum Israel dan membiarkan bangsa Israel berada di tangan bangsa Filistin. Sebab dosa-dosa yang sudah mereka lakukan kepada Allah dengan meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala-berhala. Penderitaan itu membuat Israel sadar akan dosa dan pelanggaran mereka, sehingga mereka datang dan berseru, memohon dan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bawa mereka keluar dari penderitaan itu. Samuel tampil sebagai hakim bagi bangsa Israel dan berkata kepada mereka supaya mereka harus sungguh-sungguh bertobat,
meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, para Baal dan Asitoret, dewa bangsa Filistin. Dan Israel harus dan hanya menyembah Tuhan saja. Bangsa Israel harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan melepaskan mereka dari tangan bangsa Filistin. Di tengah situasi pergumulan yang mencekam, Samuel dan Israel terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong Israel dengan memberi kemenangan bagi mereka. Sebab sesungguhnya Allah lah yang berperang melawan Filistin bagi Israel. Maka atas pertolongan Allah yang terjadi itulah Samuel kemudian mengambil sebuah batu dan meletakkannya di tempat itu. Ia menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu peringatan itu menjadi suatu tanda supaya bangsa Israel dan generasi Israel selanjutnya terus mengingat pertolongan Tuhan yang terjadi di sepanjang siarah perjalanan hidup mereka. Sebab Allah Yahweh telah menuntun mereka, bawa mereka keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan yang berlimpah susu dan madu. Dan di dalam perjalanan siarah itu Israel selalu mendapat pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak lupa pada janjinya bagi Israel. Dia tetap menuntun, menyertai, menjaga, bahkan melindungi umatnya. Walaupun terkadang Israel gagal mentaati dan gagal mendengar perintah Allah, tetapi Allah yang pengasih dan penyayang selalu berjalan bersama milik kepunyaannya. Hal itu pun yang terkadang kita alami dalam siarah perjalanan hidup kita di dunia ini. Kalau kita kilas balik perjalanan kita di sepanjang tahun 2023 ketika Tuhan Allah mengizinkan kita memasuki 1 Januari 2023 sampai di hari ini, kita hitung berapa banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita, walaupun terkadang kita lalai terhadap panggilannya, kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepadanya, tetapi Dia tetap setia memberi kita ruang dan waktu untuk melakukan pertobatan, perubahan dalam hidup supaya kita mengalami pengampunan dalam keselamatan. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang sama yang kita sembah, yang kita imani, dan karena itu jangan pernah kita ragu melangkah dalam hidup ini jika kita beriman kepadanya, sebab di dalam Dia selalu ada pengharapan dan keselamatan. Dan itu yang dinubuatkan dalam bagian firman Tuhan Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 3, di mana Yesaya menubuatkan tentang keselamatan yang akan terjadi bagi Israel sebagai pembuktian janji Allah, tetapi juga kepada semua orang dan semua bangsa. Kabar baik yang dinubuatkan dan disampaikan ini membuat semua umat akan bersuka cita,
Sebab yang pertama mereka akan dikenakan pakaian keselamatan, yaitu mereka akan menjadi anggota umat yang ditebus Allah, dan mengenakan jubah kebenaran, yaitu mereka akan hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Yang kedua, Allah akan menyatakan pemulihan seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan segala buahnya, dan seperti kebun yang menumbuhkan benih-benih unggul yang ditaburkan. Dan di tengah kebahagiaan umat itulah Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan segala suku bangsa. Kebenaran akan tumbuh dan puji-pujian akan berubah menjadi berkat. Ini jaminan dan janji yang diberikan bagi kita. Sehingga ketika kita ada dalam pergumulan, penderitaan, bahkan seperti apa yang dialami oleh Israel, akan selalu ada keselamatan, pengharapan di dalam Allah. Dan untuk merespon jaminan itu, maka kita diminta untuk selalu memuliakan dan memuji Allah di sepanjang hidup kita. Nubuat Yesaya ini memberi semangat kepada Israel, tetapi juga bagi kita dalam pergumulan kehidupan, bahwa akan ada selalu harapan pemulihan itu akan terjadi. Israel akan mengalami pemulihan. Karena itu Israel harus tetap hidup dalam pengharapan, tidak khawatir, karena Allah selalu ada dan mengasihi mereka. Kemalangan dan kesusahan mereka telah dan akan digantikan dengan keselamatan yang datang dari Allah. Nyanyian sukacita yang disampaikan oleh Yesaya ini juga menjadi bagian kita ketika kita sudah berjalan menggumuli hidup ini dalam penyertaan Tuhan sampai di hari ini. Walaupun terkadang kita diterpa dengan badai hidup, tantangan pergumulan yang akan berat dan tidak mampu membawa kita keluar dari situasi dan pergumulan yang berat itu. Tetapi hari ini, ketika kita boleh berdiri dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kita patut berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita, dan karena itu kita harus bersyukur, bersukacita, bersukaria karena kita ada dalam kemuliaan dan keselamatannya. Pertolongan Tuhan itu selalu kita rasakan dan tidak dapat kita pungkiri dalam hidup ini, bahwa kita boleh hidup hanya karena anugerah dari Tuhan. Maka di malam ini dalam pemaknaan akhir tahun yang diperuntukkan bagi kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita mesti memaknai bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu perjalanan hidup yang kita lalui sejak awal bulan Januari sampai akhir Desember di hari ini adalah wujud nyata dari tindakan pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita samakan dengan pertolongan manusia. Melalui nubuat-nubuat yang dinyatakan oleh para nabi sebagai pengantara Allah dengan manusia, telah mengingatkan kita akan kasih, perhatian dan kepedulian Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita terkadang lalai pada Tuhan, jenuh, tetapi Tuhan tidak pernah jenuh sedetik pun dalam hidup kita. Tuhan selalu ingat dan memberi nafas setiap pagi untuk menjadi bagian kita supaya kita tetap hidup.
Karena itu mari kita bersuka cita, sebab bersuka cita adalah salah satu cara kita mensyukuri janji keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah sebagai juru selamat kehidupan kita. Melalui penebusan dan pemulihan yang dilakukan oleh Allah adalah cara Allah untuk mendamaikan hidup kita dengan dirinya, sehingga kita dapat membentuk spiritualitas hidup atau pertumbuhan iman Kristen yang berdampak untuk pola hidup yang lebih berkualitas, yang dapat terwujud melalui relasi hidup kita dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan diri kita sendiri, sehingga keselamatan dan kebenaran Allah selalu dialami dalam perjalanan hidup kita ke depan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pengalaman hidup Samuel menjadi motivasi bagi kita sebagai orang percaya bahwa pengalaman hidup yang penuh sukacita dan duka cita tidak mengurangi iman percaya kita kepada Allah. Karena melalui pengalaman-pengalaman hidup yang demikian telah menunjukkan bahwa tindakan pertolongan Allah akan dinyatakan kepada kita tepat pada waktunya, ketika kita berseru untuk memohon pertolongannya, dan Allah akan bertindak menyatakan keselamatan bagi kita dalam berbagai situasi kehidupan yang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Hari ini kita sama-sama berkata seperti Samuel dan Israel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Disinilah kita perlu melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui di sepanjang tahun 2023. Entah itu kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam sakit penyakit, ada suka, ada kegembiraan, ada tawa, tetapi juga ada duka, tangis, dan penderitaan. Tetapi untuk semua hal itu kita mengingat kebaikan Tuhan dalam penyertaan dan pertolongannya. Kita bersyukur dan mengatakan sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai di titik penghujung tahun 2023 ini, setia dan pertolongan Tuhan dinyatakannya kepada kita. Sampai di sini Allah menolong kita bukan tentang pertolongan Allah yang telah selesai dinyatakan, namun tentang pertolongan yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut yang akan kita maknai. Sebab Allah sudah menolong kita menjalani 365 hari di tahun 2023, dan Dia akan terus menyertai kita sampai di tahun 2024. Ketika Bapak Ibu dan saya diizinkan Tuhan masuk di tanggal 1 Januari 2023, kita telah mengawali tahun ini dengan Tuhan. Dan kita pun akan mengakhiri perjalanan hidup kita di tahun ini dengan nama Tuhan. Maka jika di hari esok Tuhan memperkenankan kita berada di hari baru dan di tahun baru, maka awalilah dan mulailah juga dengan nama Tuhan, supaya perjalanan hidup kita tidak akan sia-sia. Sebesar apapun tantangan ke depan yang menjadi misteri bagi kita sampai sekarang ini, akan tetap kita kuat menghadapinya, karena kita mendasarinya dengan Tuhan, mengawalinya di dalam nama Tuhan, dan memulainya dengan Tuhan.
Sehingga benar kata firman dalam kitab Wahyu, Tuhan adalah Alfa dan Omega bagi hidup kita. Maka mari kita merenungi dan memaknai kehidupan yang telah Tuhan izinkan bagi kita. Sebab Dia tidak pernah jenuh dan memperhitungkan nafas yang Dia beri. Tetapi terkadang kita bosan dan jenuh pada Tuhan. Mau beribadah hitung-hitung hari. Kalau sudah hari Minggu, kita pikir-pikir dulu mau datang ibadah atau tidak. Jam-jam ibadah kita pikir-pikir dulu mau datang ibadah ataukah tidak. Ingat bahwa di mana nafas hidup itu masih ada, maka nafas hidup itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebab nafas itu milik Tuhan. Maka jika kita mengawali perjalanan hidup ini di dalam nama Tuhan, kita juga akan mengakhirinya di dalam nama Tuhan. Dan besok kita akan mendasari, mengawali dan memulainya juga dengan nama Tuhan. Sebab tahun 2024 masih menjadi misteri bagi Bapak Ibu dan saya. Kita tidak tahu apakah tantangan lebih besar, ujian iman yang akan kita hadapi lebih besar, kegembiraan dan sukacita akan kita alami. Masih rahasia. Karena itu, hadirkanlah Tuhan selalu dalam hidup kita. Jadikan Dia Alfa dan Omega dalam hidup kita. Supaya kita akan kuat dan Dia pun akan selalu ada bersama kita, hadir di setiap pergumulan hidup yang akan kita jalani di tahun 2024. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tetapi jangan melupakan sejarah bahwa Allah sudah menganugerahkan 365 hari bagi kita. Dia sudah memperkenankannya bagi kehidupan kita. Maka saat kita akan memasuki babakan baru di tahun 2024, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan, perkenankanlah Allah berada bersama dengan Bapak, Ibu dan saya untuk berjalan masuk di babakan baru, dan berserahlah pada pertolongan Allah supaya kita akan melihat hari-hari baik di babakan baru kehidupan kita di tahun 2024. Selamat mengakhiri tahun 2023 dalam pertolongan Allah. Dan selamat memasuki babakan baru di tahun 2024. Allah di dalam Kristus menyertai, menolong dan merahmati kita semua.